ngusap begini kayak saya biasanya kalau habis sholat ini diusap gitu. Ya, ini ijtihad ulama karena sholat itu ad-du'a. As-sholat dia ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Orang kalau balas doa disunahkan mengusap muka kan begitu. Udah selesai. Wah, Nabi dulu gak begitu. Kalau bilang Nabi dulu gak semua yang dilakuin Nabi kemudian gak boleh, Pak. Kalau semua yang gak dilakuin Nabi gak boleh, masjid gak usah pakai pemilihan DKM, partai itu udah bubar dah. Jangan Nabi gak ada DKM. Kan begitu. Ya kan? Zaman Nabi ada DKM nggak? Hah? Nggak ada. Ya. Ada kan lain. Iya. DKM satu. Ya DKM ikut aja. Dewan Kemakmuran Masjid. Artinya begitu. Jadi kalau udah masuk ke barang-barang furuk, hal yang PK yang ini sudah biasa, biarin aja, santai aja ya. Yang ngusap kepala monggo, yang nggak ngusap juga monggo. Yang penting yang nggak boleh habis sholat musuk-musuk kepala itu nggak boleh tuh. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musuk-musuk nggak boleh tuh. Nah, nggak boleh begitu ya. Repot-repot amat gitu kan ya. Nah, jadi sekarang itu udah nggak zaman begitu-gituan ya, udah nggak zaman. Aduh. Jadi kita Pak dianjurkan salam ini 2 kali. Cuman yang wajib salam pertama. Ya, bunyinya assalamualaikum paling sedikit, paling panjangnya assalamualaikum warahmatullahi. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya dipikir, kok ngucap salam sih? Salam siapa kan gitu? Ternyata kalau ulama sufi yaitu salam kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di kanan. Ini filosofinya. Yang kedua, kita orang sholat itu menjadikan orang itu biar dia itu punya sosial tinggi. Tengok kanan, tengok kiri, artinya ngajarin, lihat yang kanan, lihat yang kiri. Baik sama yang kanan, baik sama yang kiri. Itu sholat itu begitu ngajarin kita. Jadi kalau orang habis sholat itu kalau belum kenal kanan dan kiri, maka belum benar sholatnya. Begitu maksudnya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum an sholatihim khashi'un. Ya, alladzina hum an laghibu mu'ridun. Jadi ciri orang yang beruntung, orang beriman itu kalau sholat khusyuk dan anil laghibu mu'ridun. Jadi dari hal-hal yang enggak baik itu dia tidak mau. Ya kalau umumnya dia sholat, tengok kanan, tengok kiri, artinya ya baik sama kanan, baik sama kiri, kan gitu aja. Ya tidak apa yang baru, tidak memilah-milih ya, tidak memihak sana sini. Ya, baik lah. Itu ajaran sholat begitu. Ajaran sholat. Masya Allah. Jadi assalamualaikum tengok kanan, assalamualaikum tengok kiri. Wasabi'u asyara yang ke-17. Ini hampir terakhir. Yang ke-17 rukun salat niyatul khuruji minas shalah. Nah ini Pak. Nah ini boleh jadi baru dengar. Ini masih khilaf juga. Dalam kitab ini diwajibkan kita setelah salam itu ada niat saya keluar dari sholat. Jadi nawaitu an ukhrija nawaitu an ukhrija minas shalah billahi ta'ala. Ada niat begitu. Ini dalam kitab ini, takrib ini, berkorib ini biasanya dikasih sama para habaib, para ulama ini. Saya namanya itu Ahmad bin Bisuja, Muhammad bin Abi Qasim. Ya, mereka mengamalkan bahwa kalau habis assalamualaikum maka dalam hati saya niat keluar dari sholat. Ya, niat keluar dari artinya udah selesai di sholat saya. Itu ada niatnya. Walaupun nanti niatnya nggak harus ditekskan dengan bahasa Arab. Bapak, nanti saya niat selesai dari sholat, keluar dari sholat, beres saya sholat. Nah, tapi di sini pun dikatakan beliau sendiri masih ngepel nih. Ternyata beliau nggak tegas juga dengan ini. Istiadatnya kurang tegas. Beliau mengatakan di sini wahada wajhun marjuh wakila layajib. Beliau masih ngepel, nggak pede juga dengan pendapat ini. Dia katakan ini sih pendapat yang layak, yang umum. Artinya hampir semua ulama mengatakan bahwa keluar dari sholat dengan niat saat selesai sholat ini tertib adalah rukun sholat.
Tapi ada yang mengatakan bahwa ini bukan wajib. Jadi artinya saya simpulkan bahwa ternyata Syekh Abi Suja ini beliau sendiri tak pede dengan pendapatnya. Beliau yang mengatakan bahwa niat keluar sholat itu adalah wajib. Karena ada beliau mengutip pendapat sebagian ulama fikih yang mengatakan bahwa niat setelah sholat, niat keluar setelah sholat ini hukumnya tidak wajib. Jadi Bapak silakan pilih yang mana nih untuk yang ini mah. Dan ini juga aneh Pak. Saya baca dalam kitab I'anatul Thalibin namanya, di syarahnya Fathul Mu'in. Atau kalau itu di syarahnya aja itu nggak ada emang. Di Fathul di Sakilah juga ketemu juga. Cuman ada yang ditakrif ini Pak, niat khurujus sholat itu diadakan jadi rukun sholat. Makanya beliau juga fair mengatakan bahwa ini adalah pendapat rojih, kebanyakan orang pakai ini. Tapi ada yang mengatakan, kata beliau, ada yang mengatakan ini nggak wajib. Nah ini akan mengembirakan kita, artinya bahwa kita sholat, kalaupun nanti nggak niat keluar sholat setelah salam, itu pun sholat kita tetap sah. Gitu ya. Jangan sampai bawa kepikiran bahwa selama ini saya sholat mudahan kayak begitu. Nah, berarti masih ada pendapat lain. Ya, karena ini kalau udah berkaitan dengan rukun kan bahaya. Kalau udah berkaitan dengan rukun salah itu udah berarti salah sholat kita. Tapi ketika kita tahu ada pendapat yang lain, nah ini yang menolong kita kepada kemudahan sholat. Ya, jadi ini khurujus sholat. Beliau mengatakan wa qila la yajibu dzalik. Ainiyatul khuruj wa hadzal wajhu huwa al-asl. Tapi yang itu dikatakan dengan khuruj atau keluar dari sholat, niatnya itu adalah huwa al-asl, pendapat yang benar. Ya, tapi Bapak nggak apa-apa walaupun tanpa niat keluar sholat. Ya. Pernah dengar belum Pak? Niat keluar dari sholat? Belum Pak. Belum ya? Tapi tidak. Baru-baru ini ya. Jadi sampai segitunya ulama itu saking pengennya sholat itu bagus sampai segitunya. Makanya kalau udah ulama yang sholat tuh Pak, wah beliau tuh kalau para ulama itu sholat tuh nikmat besar sholat. Gak ada nikmat yang gede melebihi nikmat bisa ngelakuin sholat. Gak ada, benar, masya Allah. Nanti kenangan kita yang paling indah, yang paling akan kita kenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita nanti di depan Allah ditemukan oleh Allah, maka kenangan yang paling kita ingat adalah sholat. Kita nyebutin yang lain itu malu, tapi ketika kita menyebut saya dulu sholat, ya Allah pede. Makanya ada ulama mengatakan serusak-rusaknya orang yang sholat, yang penting dia pernah sholat, gitu. Ya Bapak mau tersenang aja, penting sholat aja Pak ya. Ya, urusan diterima nggak diterima, maka kita udah belajar. Emang itu bukan urusan kita, urusan Allah. Ibarat bocah sekolah mah yang penting absen rajin masuk. Nanti gurunya dia walaupun kita bodoh ditaikin. Lah ini bocah rajin bener nggak pernah bolos. Masuk paling duluan, kita belum datang papan tulis digosok ke dia pusat-pusing. Guru mejanya dirapi-rapi, tapi belajarnya bodoh bener. Ntar pas kenaikan kelas guru bikin di bocah naik kan, nggak dinaikin, kesian rajinnya, dinaikin, ayah ini guru kasih naik, begitu kita gitu. Sholat begitu, yang penting sholat dari Allah kesian, ya, sholat, begitu kan ini mah, ya sholat begitu. Ya. Ada pokoknya sholat ya Pak, sholat. Kata dalam kitab Arba'ur Rasail, nanti kita ngaji lagi, kitab kecil namanya Arba'ur Rasail, khusus sholat, bab sholat. Dikatakan tuh man tarikus sholat la yaqbalullahu shawmuhu wala zakatuhu wala hajjuhu wala shadaqatuhu wala amaluhu wa apapun wala itu banyak banget. Orang yang nggak sholat, puasanya ditolak, zakatnya ditolak, hajinya ditolak, gitu. Kemudian sedekahnya ditolak. Serem. Ada kitab kecil namanya Arba'ur Rasail, serem kita. Begitu dikatakan orang yang nggak sholat nanti ketika diebatin dari kubur itu di antara mata
kening, tahu kening ya? Kening itu bahasa Inggrisnya the jijak. Di antara mati kening itu ada tulisannya apa? Ada abdul mubarimot yang rahmatillah. Ini orang gak dapat rahmat Allah. Lina tempatnya neraka. Itu kitab kecil ganas bener itu kitab. Saya kadang mau baca palsu juga. Kitab kecil tapi ganas itu. Aduh, tapi kadang kita harus ngaji itu. Kalau beli berapa Pak? Cuma 2.000 harganya. Dulu saya beli kitab segini. Enggak 2.000 harga kitab. Masya Allah. Malah uduk. Malah nasi uduk. Tapi kitab seru itu Pak Tri. Bener. Al-Bawrun saya namanya, di Empang ada, di Masalahnya itu ada. Dulu pernah saya kaji itu sama bapak-bapak ngaji itu gede-gede mulut tiap hari. Ngaji kitab serem amat sih kan. Bab sholat itu Pak, benar-benar. Ampun, bab sholat. Masya Allah, pokoknya sholat itu penting. Ya kita nih sebodoh-bodohnya kita nih Pak. Yang penting pernah ngomong ke anak kita, nak sholat itu harus pernah. Sekali seumur hidup harus pernah, minimal itu. Jangan sampai nggak pernah. Bilang sholat harus pernah. Ini kalau enggak ditanya sama Allah, jadi kita diadili sama Allah. Ya. Syukur-syukur sering ngingetin ya. Tapi yang bagus lagi nggak pakai ngingetin, anak udah sholat duluan. Alhamdulillah. Ini sering mantap ini. Ya. Anak itu kalau udah 7 tahun Pak, ajak sholat, nggak mau biarin. Baru 7 tahun. Kalau 70 tahun nggak aja. Ini anak 70 tahun lah. 7 tahun ya. Nanti umur 10 tahun biar kita ajak sholat, nggak mau kita takut-takutin. Ya, takut-takutin. Apa risi dia? Apa risi berapa tahun? 7. Biarin dia sholat, biar dulu Pak ya. Nah, begitu. Tapi dia pinter Pak. Apa risi? Tes ya bacaan sholat. Dari mulai Allahu Akbar sampai terakhir kita belajar apa sih ya? Belajar apa kita? Itu sampai bacaan kelas 2 ya? Zikir sholat udah sampai ke apa namanya itu Al-Kursi ya? Terakhir mantas Al-Kursi kan? Apal Pak, dari Astagfirullahaladzim sampai Al-Kursi udah apal. Itu apa aja di situ? Lucu kalau di sekolah lucu dia. Bisa diem maksudnya. Ada tuh ini dia luar biasa. Al-Farisi. Tapi dia mau ngaji begitu subhanallah. Untuk bawa punya anak begitu. Luar biasa. Nah ini. Tapi kalau sudah umur 15 tahun wajib dimarahi. Bahkan ada ulama yang serem juga tuh. Anak umur 15 tahun nggak sholat, usir dari rumah kita. Usir jauh-jauh. Jangan balik lagi. Udah nggak ada dosa itu. Kewajiban kita cukup sampai dia sebelum balik. Balik itu selesai. Sebenarnya gitu kan. Saking baiknya kita ada orang tua orang Indonesia ini, masya Allah anak biar gede kita kawinin, kita biayai. Saking baiknya orang Indonesia. Ajaran ulama zaman dulu Pak. Belum orang kita alhamdulillah hidup di Indonesia itu orangnya baik-baik. Kan kita nggak tegaan sama anaknya baik. Masa kita 15 tahun kita lepas dia, kan gitu kan? Berarti kita ini benar orang yang dulu super. Kalau dia anak dilepas Pak 15 tahun, dilepas, Yaman. Syekh Abdul Wahab itu punya anak yang gara-gara bilang bahwa Pak dompetnya ketemu, cuman bilang gitu doang, dompetnya ketemu. Tadinya dompetnya hilang, dompet bapaknya hilang. Di pasar duitnya banyak tuh Pak hilang. Terus ketemu sama anaknya. Anaknya ngasih tahu ke bapaknya. Bapaknya lagi sholat. Habis sholat maghrib. Kata anaknya, Pak dompetnya ketemu. Apa kata bapaknya? Detik ini juga kamu keluar dari rumah saya. Karena kamu bilang masalah dunia pada maghrib. Jangan baik lagi sebelum kamu tobat kamu terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Masya Allah, kita tak berani begitu ke anak. Iya. Malah girang kita. Pak, dapat ketemu. Pak, dari mana begitu?